Bangsa Yahudi Israel disebut sebagai salah satu pendukung setia Dajjal di akhir zaman karena menganggapnya sebagai sang Mesias atau juru selamat. Saat ini, kaum Yahudi Israel sedang gencar melakukan 5 perkara untuk menyambut kedatangan Mesias yang akan memimpin dunia di akhir zaman. Berikut 5 syarat yang dilakukan Yahudi Israel untuk mengundang dan menyambut kedatangan Dajjal. Syarat yang pertama, semua umat Yahudi harus kembali ke bumi yang dijanjikan Tuhan Israel. Kaum Yahudi menganggap bahwa tanah Palestina adalah tanah yang telah dijanjikan Tuhan untuk mereka. Jadi, syarat pertama yang mesti dilakukan Zionis Israel adalah memulangkan semua umat Yahudi yang berserakan di dunia untuk kembali ke negara Israel. Maka sejak tahun 1946, mereka pun beramai-ramai pindah dari seluruh negeri menuju ke tanah Palestina. Saat ini, sudah ada sekitar 7 juta kaum Yahudi yang kembali dan menetap di Israel. Selain di Israel, kaum Yahudi juga masih banyak yang menetap di luar negeri. Setidaknya ada sekitar 6 juta orang yang masih tinggal di Amerika Serikat, lalu 460.000 orang di Prancis, lalu 393.000 orang di Kanada, lalu 292.000 orang di Inggris, lalu 175.000 orang di Argentina, lalu 150 orang di Rusia, dan masih banyak lagi di berbagai negara termasuk Indonesia. Kaum Yahudi juga mengklaim bahwa tanah Yerusalem adalah tanah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka. Maka dari itu, mereka tidak segan-segan untuk menguasai dan merampas hak tanah rakyat Palestina di Yerusalem. Saat ini, otoritas kota Yerusalem telah berhasil dikuasai dan tunduk di bawah pemerintahan Israel. Masjidil Aqsa juga kerap dijaga dan diawasi oleh militer Israel guna menghindari bentrok antara umat Islam Palestina dan Zionis. Saat ini, tidak jauh dari kompleks Masjidil Aqsa juga terdapat sebuah tembok besar yang biasa digunakan umat Yahudi untuk ritual meratap dan ibadah mereka. Selanjutnya, syarat kedua yang dilakukan Yahudi Israel untuk menyambut Dajjal adalah dengan menghancurkan Irak sebagai balas dendam atas perlakuan Kaisar Nebukadnezar. Dalam sejarah, dahulu kaum Yahudi pernah diusir dan dihancurkan oleh Kaisar Nebukadnezar. Kaisar Babilonia ini juga pernah menghancurkan Temple of Solomon. Oleh karena itu, kaum Yahudi Israel mesti membalas dendam atas perilaku Kaisar Nebukadnezar tersebut. Saat ini, kampung Nebukadnezar terletak di wilayah Babilonia yang sekarang masuk wilayah negara Irak. Oleh sebab itu, negara Irak harus dihancurkan juga. Itu makanya serangan dan pendudukan atas negara Irak terus gencar dilakukan hingga hari ini. Selanjutnya, syarat ketiga yang dilakukan Yahudi Israel untuk menyambut Dajjal adalah menghijaukan bumi Palestina. Sebab, syarat agar sang Mesias mau turun ke Israel adalah apabila keadaan bumi di Palestina sudah menghijau. Mereka akan berusaha menghijaukan tanah dengan menanam pohon gorkot. Dalam Islam, pohon gorkot dalam hadis Nabi disebut sebagai pohon Yahudi. Pohon ini kelak menjadi tempat persembunyian kaum Yahudi dari kejaran umat Muslim ketika terjadi perang akhir zaman. Nabi Muhammad pernah bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi, lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi, batu dan pohon itu berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia." Kecuali pohon gorkot karena ia adalah pohon Yahudi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saat ini, di Israel banyak sekali ditanami pepohonan gorkot ini. Hal ini bertujuan guna sebagai sarana untuk mengundang dan menyambut kedatangan Dajjal di akhir zaman. Tanah Palestina yang telah berhasil dikuasai juga banyak yang ditanami pohon ini hingga menghijau. Selanjutnya, syarat keempat untuk mengundang Dajjal adalah harus menguasai apa yang pernah dikuasai Nabi Sulaiman. Hal keempat yang dilakukan Israel adalah mesti menguasai apa yang pernah dikuasai oleh Nabi Sulaiman pada masa lampau. Hal ini disebut dengan The Great Israelian, yang berarti Raja Israel Raya. Wilayah ini mencakup wilayah mulai dari 2 sungai besar yaitu dari Sungai Nil di Afrika hingga ke Sungai Efrat di Irak. Maka, batas negara yang sedang mereka perjuangkan itu adalah 2 sungai itu. Coba kita lihat, bahwa bendera Israel itu dibuat bergambar bintang David. Ada segi 6 lalu di atasnya ada garis warna biru dan di bawahnya warna biru. Yang di atas warna biru itu adalah simbol Sungai Nil, dan yang di bawah merujuk ke Sungai Efrat. Artinya, wilayah kerajaan yang ingin mereka kuasai adalah mulai dari Sungai Nil hingga ke Efrat. Selanjutnya, syarat kelima untuk menyambut Dajjal adalah menjadikan bangsa lain sebagai keledai tunggangan. Jadi, jika nanti kaum Yahudi Israel berhasil berkuasa di dunia, maka selain dari mereka akan dijadikan goim atau keledai tunggangan. Hal ini cukup beralasan karena dalam keyakinan umat Yahudi,
mereka menganggap bahwa diri mereka adalah bangsa dan umat pilihan Tuhan. Karena keyakinan mereka sebagai umat pilihan, maka bagi mereka Sang Mesias Juru Selamat pasti berasal dari bangsa Yahudi. Itulah alasan mengapa Dajjal Sang Mesias selalu mereka tunggu kehadirannya di bumi ini. Nah, itulah 5 hal yang kini sedang dilakukan Yahudi Israel untuk menyambut kedatangan Dajjal. Perang yang dilancarkan Zionis Israel terhadap Palestina dan pencaplokan wilayah Palestina merupakan salah satu upaya mereka untuk merebut Baitul Maqdis Yerusalem yang mereka siapkan untuk singgasana Dajjal. Wallahu a'lamu bishawab.